Bab 19. Janji di tengah hujan. Jerry yang berdiri di lantai atas, melihat Lesikin menerima telepon, kemudian pergi tergesa-gesa bersama Yumikin. Apa yang terjadi? Dia mengernyitkan dahi dan merasa ada yang janggal. Mereka berdua terlihat panik dan pergi buru-buru. Pasti ada masalah besar. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan kantor. Yumikin mengendarai mobil dengan kecepatan ekstrim selama perjalanan, hanya terlihat kilatan putih yang tidak berhenti di tengah jalan. Untungnya, saat ini bukan jam sibuk dan mobil di jalan tidak banyak. Perjalanan yang awalnya membutuhkan setengah jam, tapi Yumikin hanya menggunakan waktu 20 menit untuk sampai di rumah. Dari kejauhan, keduanya telah melihat banyak orang di sekitar pintu rumah mereka. Yuri Zhou dan David Qin sedang dikepung oleh 8 penjaga keamanan. "Kalian brengsek, ini rumahku, atas dasar apa mengusirku?" teriak Yuri Zhou sambil tidak berhenti mengayunkan tangannya. "Fred, apa yang kamu inginkan?" Lesikin turun dari mobil dan berteriak marah pada Fredkin. Dia berang sampai tubuhnya gemetaran. Fredkin terkejut saat melihat dua wanita itu keluar dari Maserati putih. Tidak ada seorang pun dari keluarga Qin yang tahu tentang hadiah pemberian keluarga Su. Fredkin tersenyum sinis ketika melihat mobil tersebut. "Lesi, kalian benar-benar kutu keluarga, bisa-bisanya mengendarai Maserati seharga jutaan yuan. Pantas saja, kakek akan mengeluarkan perintah patriark untuk mengusir kalian sekeluarga." "Diam, itu pemberian keluarga Su untuk Yumi, tidak ada hubungannya denganku," bentak Lesikin dengan mata merah. Fredkin kaget mendengarnya. Keluarga yang mampu memberikan hadiah sebesar jutaan yuan hanyalah keluarga Su, keluarga terkaya di Jiangsu. Jika benar begitu, berarti Yumikin telah disenangi oleh keluarga Su, dan akan menikmati hidup penuh kekayaan. Tapi teringat akan ancaman Lesikin terhadapnya, dia hanya bisa membunuh semuanya. "Tidak peduli apakah mobil itu ada hubungannya denganmu atau tidak, sekarang tidak penting, karena waktu 3 hari yang diberikan kakek sudah berakhir. Ini rumah lama keluarga Qin, karena kalian akan dikeluarkan dari keluarga Qin, tentu saja rumah ini harus diambil kembali," kata Fredkin sambil terkekeh. Tidak ada satupun anggota keluarga Qin yang hadir tampil keluar untuk membantu Lesikin bicara, sebaliknya hanya melihat dengan wajah mengejek. Perasaan manusia itu dingin, begitulah. Hati Lesikin sakit dan matanya merah. "Meskipun ingin mengusir kami dari rumah keluarga Qin, juga perlu perintah patriark. Perintah patriark belum dikeluarkan, kalian sudah tidak sabar mengusir kami. Bajingan, aku akan melawanmu." Amarah Yumikin yang sudah mencapai batas langsung menyerang Fredkin begitu melihat kakaknya diintimidasi. "Dasar tidak tahu diri," hardik Fredkin. Yumikin baru mendekat, namun telah dihadang 2 penjaga keamanan. Dia hanya seorang gadis lemah, mana mampu melawan hadangan 2 pria dewasa. "Lepaskan Yumi." Lesikin juga menyerang, tapi hasilnya sama seperti Yumikin. Fredkin menghampiri mereka berdua, lalu tersenyum merendahkan. "Lesi, grup Sanhe sudah jatuh ke tanganku. Sekalipun akan dihancurkan, juga tidak akan kembali ke tanganmu, hahaha." Lesikin mendorong penjaga keamanan dengan sekuat tenaga. Dia maju dan menangkap lengan Fredkin, lalu digigitnya. "Ah!" Fredkin yang baru saja tertawa puas langsung menjadi jeritan kesakitan. Semakin dia meronta, bagian yang tergigit semakin sakit tertarik. "Lepaskan aku, wanita jalan." Dia sangat marah dan hendak memukul kepala Lesikin. Dia telah kehilangan akal oleh amarah. "Kakak," panggil Yumikin, tapi dia dihadang oleh 2 penjaga keamanan dan tidak bisa mendekat. Mampu mendesak Lesikin sampai menggigit, bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Melihat pukulan Fredkin yang akan jatuh, satu sosok muncul seketika. Shoot! Pergelangan tangan Fredkin tiba-tiba dicengkram, tinjunya hanya berjarak beberapa sentimeter dari kepala Lesikin. Semua orang terperanjat ketika melihat orang yang menghalangi. Jerry. Yumikin melihat sosok itu dengan semangat dan tidak mampu menahan air mata. Lesikin juga cukup dengan pelampiasannya. Dia mendongak dan melihat wajah yang familiar dengan mata merah.
menatapnya dengan menyalahkan diri sendiri, satu tangannya masih menangkap pergelangan tangan Fredkin. Ternyata kamu, dasar sampah. Aku sarankan kamu segera lepaskan tanganku, kalau tidak jangan salahkan aku. Krak. Fredkin belum selesai bicara, ada suara retakan tajam dari pergelangan tangannya, diikuti oleh semburan rasa sakit yang hebat. Ah! Lolongan bergema di seluruh kompleks. Buk! Dia baru saja menjerit, sekarang dadanya dihantam oleh sebuah kekuatan besar, lalu dia terbang sejauh 8 meter dan jatuh dengan keras di lantai beton. Dia memutar matanya dan pingsan. Hanya terlihat Jerry yang menghampiri Fredkin, lalu berkata sambil menekan bagian bawah hidungnya, "Kalau cuma pingsan, itu untung bagimu." Fredkin yang baru saja pingsan, menarik napas dalam dan tiba-tiba membuka matanya. Ah! Lolongan berlanjut lagi. Semua orang memandang Jerry yang dengan tercengang. Satu tendangan telah menerbangkan pria dewasa sejauh 8 meter, apakah ini masih manusia? Ini bukan intinya. Intinya adalah orang yang pingsan itu disadarkan kembali, lalu lanjut merasakan sakit pada pergelangan yang putus. Yang tidak mereka ketahui adalah, jika Jerry yang tidak menahan kekuatannya, Fredkin sudah pergi menemui Raja Neraka. Hari ini lagi-lagi dia melihat Jerry yang menendang orang sampai terbang, justru itu adalah Fredkin, dan untuk pertama kalinya dia merasa senang pada Jerry Yang. "Jika tidak ingin mati, pergi dari sini," bentak Jerry yang tiba-tiba. "Mana ada yang berani tetap tinggal di sini?" Semuanya pergi seolah-olah melarikan diri dari bencana. Jerry yang sangat sedih melihat rupa Lesikin yang seperti kehilangan jiwa. "Bajingan, beraninya kamu memukul Fred. Tuan Besar tidak akan melepaskan kami. Gara-gara kamu, kalau tidak bagaimana bisa kami dikeluarkan dari keluarga Qin. Semua ini salahmu, bajingan." Yuri Zhou marah-marah sambil mengangkat tangannya, namun Yumi Qin sudah berlari mendekat sebelum tangan itu diayunkan. "Cukup. Keadaan sudah seperti ini. Kamu bukannya khawatir akan kakak yang ditindas, tapi memikirkan apakah Tuan Besar akan melepaskan kita." Yumi Qin sangat emosional, dia berteriak pada Yuri Zhou sambil menangis, "Tindasan keluarga Qin sudah sampai pada kita semua, kamu masih ingin mendorong kakak sampai ke lubang api. Apa kamu tidak kasihan padanya?" Tepat saat ini, Lesikin yang terdiam sejak tadi tiba-tiba mendongak dan melihat Jerry Yang. "Kata-katamu sebelumnya, apa masih berlaku?" tanyanya. Mendengar pertanyaan itu, Jerry yang berdiri tegak, wajahnya serius, dan berkata dengan lantang, "Selama kamu mau, bahkan itu seluruh dunia, aku bisa memberikannya untukmu." Lesikin terharu dengan air mata seperti banjir yang menghancurkan tanggul. "Aku lelah. Aku menginginkan seorang pria yang dapat melindungiku dari hujan dan badai." Hati Jerry yang seakan-akan berdarah mendengar kata-kata Lesikin, melihat wanita yang menangis itu, dia tiba-tiba berkata, "Baik." Dia hanya melontarkan satu kata, lalu memutar badan dan pergi. Biar. Kilatan petir menembus langit dan hujan deras turun seketika. Melihat bayangan punggung yang berangsur-angsur menghilang di tengah derasnya hujan, Lesikin tidak mampu lagi menahan rasa sakit di hatinya, dan menangis sejadi-jadinya. Bersambung.